Inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Bukan rekening terakhir. Terakhir buka rekening. Loh kalau 4.700, emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu. Ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita bingung. Tadi malam kamu bagaimana kamu kasih beras ini, dorang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sobat terima, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menterinya. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo, enggak usah BLT. Begitu kan, Dora? Kasih, kita sudah mau makan sekarang. Timur sementara BLT terlalu penyampaian tentang bagaimana mekanisme pembagian waduh, sampai terakhir bingung. Masyarakat yang kena dampak Apa? Kepala Dinas Sosial. Dia dimohon kepada ini mau buka rekening lagi. Ah, Presiden gila. Jokowi untuk segera memantau Dia atau bolak-balik meninjau apa? kembali So habis itu ya 600. aturan-aturan yang Pegawai sehari saja Jadi sekarang untuk uang dede dia belum kucurkan, sebelum itu lengkap. Bupati Belamongan. Jadi tuh menteri bilang bahwa akan ada tambahan kecewa dana dengan BLT. adanya yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus desanya, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah di desa ini bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat. Selebihnya ada yang kurang pasti. Siapa yang menyelesaikan? Ya bupati. Alhamdulillah di Lumajang ini ada program ngeramut tonggo beras, baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras 5 kg. Pemerintah juga membantu, ASN juga mau berkenan dipotong gajinya. Jadi yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan BBNT karena terdampak secara ekonomi diberi beras. Siapa yang memberi? Dari pemerintah daerah melalui program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu mestinya bupati ngurus. Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Ya, itu kan di atas 12% miskinnya gitu. Itu di Lumajang banyak orang peminta-minta, kalau di kita kan nggak ada satupun gitu. Nah, jadi beda dong, makanya kan saya bicara regulasi tidak berkesesuaian daerah kita. Nah, kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Karena di dalam penyebutan di dalam surat edaran yang dimintakan oleh Menteri Sosial, pokoknya semua yang kena dampak. Nah, berarti semua kena dampak. Kita diberikan kuota 4.446. Nah, kita rekrut itu gampang. Tapi yang sulitnya itu untuk menerima karena dipersyaratkan harus buka rekening. Nah, di situ juga saya protes karena menyusahkan rakyat saya. Itu bantuannya cuma 600, tapi rakyat harus keluarkan uang dari 250.000 sampai 450.000. Yang jauh itu harus dia punya modal 450.000. Dia datang ke bank kan, pergi pulang 200.000, kemudian buka rekening bank itu 150, kemudian nanti kalau dapat lagi dia balik lagi untuk ambil duitnya gitu. Nah, kedua, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30.
cuma 30 buah satu hari. Nah kalau 4.464 itu perlu 5 bulan. Makanya saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Kalau ini saya tidak, saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya itu 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo begitu. Jadi saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Dan saya dengan menteri, ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600.000. Saya mencak-mencak di situ, saudara, gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh dua-dua JHT, semuanya saya kasih, gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng, ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah lu kerja apa saya udah, saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu ya tanggapan saya. 6 hari ini keliling desa dan memastikan BLT dana desa ini segera dicairkan. Target saya seminggu ini selesai. Sekarang sudah 58% lah, hampir 60% semua desa. Belum sempat punya pikiran tanggapan, tapi saya sudah lihat videonya sih, sudah. Videonya ya agak sinis-sinis begitu deh, agak ya ono seremi lah. Ya alhamdulillah lah sudah ndak bodoh-bodohin orang, ndak goblok-goblokin orang gitu ya. Intonasinya juga sudah mulai turun lah. Ini video saya awal itu pertama karena saya ingin memastikan koreksi terhadap teman sesama bupati. Jangan bodoh-bodohin menteri, jangan goblok-goblokin menteri, janganlah, jangan. Itu tidak baik untuk etika birokrasi. Apakah urusannya dengan saya? Ada. Saya ini sebagai teman bupati. Dia bupati, saya bupati. Saya koreksi, saya ingatkan. Namanya juga ya podo koncone ya apa. Lek ayo lek awakmu iki duwe kanca terus mari ngono kancamu goblokno kancane liyane, goblokno orang lain lah ya kan dikoreksi. Masa menteri diucapin goblok, bodoh, janganlah, jangan. Itu tidak baik bagi etika birokrasi. Saya khawatir begini kalau ini dibiarkan, ada bupati goblokkan gubernur, ada kepala dinas goblokkan bupati. Lah kan ruwet, ini rusak nanti. Harus ada koreksi supaya ini tidak jadi keterusan bagi siapapun nanti yang ada dalam struktur pemerintahan. Yang kedua soal ayo sama-sama kerja keras. Ya saya kira hal yang wajar lah, siapapun bupati hari ini harus kerja keras dengan segala persoalannya. Hari ini banyak persoalan, iya, ruwet, iya. Pak Presiden juga sudah bilang ruwet. Karena ruwet, karena banyak persoalan ini, ayo kerja keras. Sekarang saja misalnya ini, data KKS dari Kementerian Sosial terkait dengan data baru yang ada, yang kita terima, ada banyak yang salah, iya. Tapi ya tidak semua salah. Persentasenya ya tidak secara keseluruhan, apalagi 50% tidak. Ada beberapa yang salah, ada beberapa yang sudah meninggal, ada beberapa yang sudah pindah desa, sudah pindah kabupaten, ada. Tapi ayo kita hadapi, begitu salah, kita buat musyawarah desa, kita coret,
kita laporkan kembali kepada dinas sosial untuk disampaikan ada perubahan. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah bilang menteri goblok, nggak usah bilang menteri bodoh. Nah, yang ketiga, koreksi saya waktu itu, ayo urus yang benar, jangan sampai salah urus. Yang saya maksud jangan salah urus itu salah satu contohnya tadi itu, soal tabungan. Saya kasih cara yang bagus yang kita lakukan di Kabupaten Lumajang. Kita di Kabupaten Lumajang cukup memanggil banknya. Kita panggil ke kecamatan. Kita siapkan wifi-nya. Dia cukup bawa laptop sama bawa alat gesek itu. Masyarakat bisa hadir di kecamatan. Tentu tidak jauh dari rumah mereka. Nah, ini kan cara yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mikirnya ruwet ya begitu. Perjalanan sampai di sini ongkosnya sekian. Nanti harus nunggu, harus antri. Udah, ini sudah nggak zaman begitu, Pak. Jadi gini, Bapak Bupati cukup panggil kepala cabang. Misalnya kalau Kementerian Sosial itu bekerjasama dengan BNI, cukup panggil kepala cabang BNI, ayo kerjasama sekian waktu dibagi kecamatan, taruh di kecamatan, tadi difasilitasi wifi. Tapi ono-ono nggak nakono ya? Ono sinyal nggak? Itunya. Iya, yes, anu lah, wis pokok dilengkapi wifi, sudah pakai laptop, gesek, selesai buat tabungan. Sekarang nggak perlu buku tabungan lagi, Pak. Ini sudah berubah zamannya. Who is problem? You have a mind. Come on. Afala tatafakkarun. Ayolah Pak Bupati Boloang Mongondo Timur. Kalau ada video conference dengan menteri itu didengarkan, ditelaah. Saya ini sering ke lapangan. Hari ini saja saya masih di rumah warga masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi begitu ada video conference, ya saya harus ikut. Saya ikut sendiri, saya dengarkan sendiri. Mau ini dulu deh, mau kasih data ke teman-teman semuanya. Boloang Mongondo Timur itu hanya 7 kecamatan. Dia hanya sekitar 80.000 lebih lah jiwa atau penduduk. Kalau 80.000 itu ya kira-kira kalau dibuat kakak ya 35.000 kakak lah. Nah kalau 7 kecamatan terus kemudian hanya 35 kakak itu kan sama dengan satu kecamatan di Lumajang. Kayak kecamatan Pasirian lah, iya kan? Nah, tentu ngurusinya beda. Yang diurus juga beda, yang dihadapi masalahnya juga beda. Ya kalau di Lumajang cukup Pak Camat lah yang ngurusi 35.000 kakak. Berikutnya misalnya APBD beda, iya beda. Posturnya beda. Tentu lebih banyak Lumajang karena PAD-nya Lumajang juga lebih banyak. APBD-nya Lumajang juga lebih banyak. Ya kalau di Boloang Mongondo Timur ya sekitar paling 600 miliar lah atau 600 lebih. Lumajang ini sudah 2,6 triliun. Tentu ya beda, mengurusinya juga beda. Nah, misalnya begini. Anggaran seragam gratis yang ada di Kabupaten Lumajang ini. Itu tentu berbeda kalau diperbandingkan seragam gratis yang ada di Boloang Mongondo Timur. Paling Boloang Mongondo Timur nggak sampai 1 miliar untuk pengadaan seragam gratis. Lumajang udah 10 miliar. Tidak sebanding kalau diperbandingkan ngurusi Lumajang dengan ngurusi Boloang Mongondo Timur. Oke, itu soal kondisi masing-masing. Nah, sekarang soal ini misalnya. Bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, ayo deh. Saya mengajak Pak Bupati Boloang Mongondo Timur. Ayolah, dapat informasi yang benar. Masa iya Kabupaten Lumajang dibilang cuma 23 ton. Kita ini penduduknya 1,2. Pak Bupati Boloang Mongondo Timur, kita sekarang ini sudah mendistribusikan hampir 700 ton. Sekarang. Baik mulai kegiatan ngeramut tonggo, baik mulai Basnas, kemudian anggaran yang ada di